kembali lagi bersama Lamin Ilmu Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bersama saya Sri Susanti yang bakal nemenin obrolan seru kita pada hari ini nih. Nah, hari ini kita kedatangan 3 Siti ya seharusnya, tapi diwakilkan oleh 1 Siti aja nih. Halo Kak. Halo. Jadi 3 Siti ini ada siapa aja sih sebenarnya? Sebenarnya ada 3. Itu ada saya sendiri, Siti Yunianur, ada Siti Sakinah, dan ada Siti Nur Latifah. Wah, tapi dalam keadaan ini ternyata belum bisa hadir ya, Iya. teman-teman, yang diwakilkan oleh Siti Yunianur. Wah, unik banget nih namanya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, untuk nama 3 Siti ini apakah memang sudah dikonsepkan harus mencari 3 Siti nih, atau kebetulan aja gitu? Kebetulan. Pertama awalnya itu kita itu dari MTQ tingkat fakultas itu mencari dari fakultas hukum itu sendiri susah gitu kan. Pertama itu saya diambil di MTQ yang cabang Fahmil Quran gitu. Nah, tapi karena Fahmil ini kurang orang dan juga Syarhil ini kurang orang, jadi saya dipindahkan ke Syarhil. Jadi itu akhirnya terbentuklah 3 Siti ini gitu. Oh gitu, jadi memang ternyata bukan suatu hal yang kebetulan ya? Iya. Maksudnya suatu hal yang kebetulan gitu, bukan yang kebetulan teman-teman. Nah, jadi tadi kan teman-teman udah juga pada dengar nih, pembelajar hukum dari rumah udah dengar kalau misalnya Siti ini di bidang Syahril Quran ya, gitu. Mungkin kita boleh kenalan lebih personal lagi, karena Siti Yunianur ini mewakili 2 orang teman lainnya ya. Untuk panggilan sendiri, Siti biasanya dipanggil apa? Yuni? Biasa dipanggil Yuni, iya benar. Dipanggil Yuni? Oke, jadi aku bakal manggil Yuni aja supaya lebih dekat kali ya. Iya. Oke, mungkin boleh kenalan secara personal juga sama pembelajar hukum di rumah. Dari nama, mungkin kelahiran tahun berapa, dan sekarang di Fakultas Hukum angkatan berapa gitu. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Yunianur, dari Fakultas Hukum angkatan 2020, lahir di Tanjung Selor, tanggal 15 Juni tahun 2002. Oh, lengkap ya sama tanggal lahirnya. Di Fakultas Hukum juga angkatan 2020 ya berarti. Benar. Nah, untuk mohon maaf Yuni, kebiasaan manggil 3 Siti terus ya, karena kemarin di briefingnya 3 Siti gitu. Iya. Oke, untuk Yuni sendiri asal SMA-nya di mana? Di SMA Kabupaten Tanah Tidung. Di Tanah Tidung ya, berarti bukan asli orang Samarinda ya? Bukan. Nah, untuk ke Samarinda sendiri apakah ngekos atau ikut rumah keluarga mungkin? Ngekos di daerah? Di daerah Eris Parjan. Wah, Eris Parjan tuh di mana ya? Di dekat TVRI. Oh, dekat TVRI, ya ampun. Jadi emang aku tuh jarang kemana-mana, paling rumah fakultas aja gitu. Oke. Untuk Yuni sendiri dulu backgroundnya SMA jurusan apa? IPS. Untuk mata pelajaran sendiri apa sih yang paling Yuni suka di waktu SMA? Sosiologi. Oh, sosiologi ya. Kalau aku juga jurusan IPS nih, tapi aku sukanya matematika. Tapi masuknya hukum ya, nggak masalah. Oke. Yuni sendiri nih awal mula tertarik di dunia MTQ itu gimana? Pertama itu dulu memang biasa ikut lomba dari SD, itu ikut pertama itu dari tilawah. Jadi ikut lomba tilawah dari yang ngajak itu dari masjid. Dulu kan sering ngajinya di masjid. Nah, jadi itu yang ngajak masjid. Jadi akhirnya sampai karena memang suka sudah dari passionnya gitu, akhirnya keterusan gitu. Akhirnya mau ikut terus gitu. Oh gitu. Jadi kalau dulu di langgar atau musola atau masjid namanya TKTPA nggak sih? Iya. TKTPA ya. Tapi kalau beda nggak ya TKTPA sekarang sama dulu? Kalau dulu tuh biasanya banyak ada lagu-lagunya, ya nggak sih? Iya, beda. Beda banget. Atau zaman aku sama zaman kamu TKTPA beda gitu. Kalau zaman aku kan dia tuh ada ngaji, habis itu ada nyanyi-nyanyi kayak gitu. Atau kalau Yuni gimana nih waktu TKTPA? Kalau TKTPA sama aja sih. Dari ngaji, nyanyi-nyanyi gitu sama aja. Sama aja. Tapi kalau sekarang tuh beda Yuni. Sekarang tuh dia tuh fokus ngaji aja gitu. Terus kalau dulu kan kita biasanya dari jam 3 sampai jam 5 gak sih dulu kalau ngaji? Kalau saya dari maghrib sampai isya. Oh gitu ya. Iya. Kalau aku tuh dulu tuh dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Kalau sekarang tuh cuma 1 jam aja dia. Gitu deh.
Jadi kayak intermezzo lah ya teman-teman di rumah. Oke. Nah, untuk Yuni sendiri apakah ada role model atau idola di dalam MTQ gitu atau di luar MTQ ini sendiri sampai memotivasi diri Yuni sampai di posisi saat ini gitu? Oh, ada. Saya idolanya itu Mbak Oki Stiana Dewi. Karena dari beliau saya lihat bahwa perempuan itu nggak hanya dari mungkin kayak nggak mungkin dilihat dari prestasi, tapi menurut beliau itu prestasi bagi perempuan itu penting gitu. Jadi itulah saya membuat saya motivasi untuk ikut MTQ terus gitu. Oh, Masya Allah ya. Jadi role modelnya aja udah bagus banget gitu ya. Sudah sangat mencerminkan gimana Yuni itu sendiri. Wah, luar biasa banget. Nah, Yuni sendiri gimana sih awal mula ikut lomba MTQ ini di mana? Terus itu apakah langsung menang gitu? Di tingkat fakultas ya. Sebelum di fakultas. Sebelum itu dari SD itu kan memang ada setiap kabupaten itu kan mengadakan MTQ setiap tahunnya. Nah di situ jadi saya ikut dari tilawah itu. Lalu di SMP saya ikut lagi di bagian biasanya fahmil atau enggak syarhil gitu. Nah di SMA juga ikut lagi gitu di bagian bagian syarhil tapi nggak bagian pensyarah gitu. Saya di bagian tilawahnya gitu. Nah sampai sekarang akhirnya karena vakum lagi di SMA selama 2 tahun, akhirnya kembali lagi di perkuliahan Fakultas, gitu ya. Ternyata di fakultas ditemukan lagi nih sama Iya. orang-orang kayak gini. Wah, luar biasa banget ya, Yuni. Nah, untuk Yuni sendiri pertama kali lomba itu SD, usianya waktu itu berapa? Pas kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah Iya. ikut lomba ya. Wah, luar biasa banget nih. Wah, luar biasa banget ya berarti Yuni 6 SD udah ikut lomba MTQ gitu Iya. ya. Wow. Jadi semoga memotivasi juga teman-teman di rumah Iya, untuk amin. selalu berkembang mungkin ya, selalu ikut lomba-lomba walaupun itu pertama kali ikut langsung menang atau ada jatuh bangunnya juga gitu. Kemarin itu alhamdulillah untuk kelas 6 itu dapat juara 2 kalau nggak salah. Itu tingkat Anak-anak SD. wah, luar biasa banget ya udah Iya. juara 2. Wah, Masya Allah banget nih si Yuni. Oke. Untuk lomba yang terbaru ini kan Yuni menang di Syahril Quran MTQ Iya. tingkat nasional ya di Universitas Lambung Lambung Mangkurat. Wah, nah itu dapat info itu dari mana dan akhirnya gimana sih perjuangan dan step by stepnya sampai Yuni bisa dapat juara 2 kayak gitu. Iya, pertama itu kan untuk dapat informasi ini pertama kita tuh seleksi dulu di tingkat universitas dari fakultas melawan fakultas lain gitu. Jadi akhirnya karena kemarin itu ada sedikit drama gitu. dulu lagi. Waktu itu karena lombanya ini mepet, jadi kami itu latihan itu cuma 2 hari. Sedangkan lombanya itu 1 hari sebelum latihan gitu. Jadi di situ tuh banyak banget kendala-kendala karena saya juga itu baru di pensyarah bagian syarhil Quran, tapi bagian pensyarah gitu baru pertama kali gitu. Jadi itu di situ kendalanya. Tapi alhamdulillah karena teman-teman juga ada sedikit dorongan motivasi seperti itu, akhirnya jadi saya juga ikut belajar dari teman-teman berdua ini gitu. Setelah seleksi dari fakultas masing-masing tingkat universitas, alhamdulillah dapat juara 2 gitu. Sebenarnya itu dari ada juara 1-nya, cuma karena penilaian kami tidak sampai juara 1, makanya dikasih juara 2. Nah setelah itu, setelah lama beberapa kemudian, setelah sebulan mungkin diberikan informasi lagi bahwa yang tadi menang tingkat universitas itu lanjut ke nasional di Universitas Lambung Mangkurat ini gitu. Nah setelah itu baru kami sedikit ada juga kendala di situ karena masing-masing itu kan jauh kan jaraknya, ada yang di Berau, di Bontang kan, sama saya di Tanah Tidung juga waktu itu. Jadi bagaimana cara kami untuk bisa sama-sama latihan, karena latihannya itu harus bertiga gitu, nggak bisa pisah-pisah. Bener banget. Ya, karena kalau pisah-pisah itu nanti dia nggak kompak gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya kami kesusahan karena dana ke Samarindanya gitu. Akhirnya kami berusaha untuk konfirmasi ke tingkat rektoratnya gitu. Bagaimana untuk dananya kami kesini. Tapi alhamdulillahnya universitas itu membantu kita, ada sedikit dana yang untuk berangkat gitu, untuk dana berangkat aja gitu. Nah lalu itu akhirnya kami berangkat masing-masing disediakan penginapan untuk latihan gitu, alhamdulillahnya.
Setelah itu karena ini masuk nasional itu ada lagi seleksinya gitu. Setelah itu tag videonya itu di rektorat juga. Alhamdulillah setelah beberapa hari itu dapat pengumuman bahwa masuk seleksi lagi final. Nah, setelah final ini kami latihan lagi gitu. Ini pun pelatihnya itu dari universitas itu tidak ada. Jadi kami cari sendiri pelatih sendiri gitu, pelatih nasional memang bidangnya Syarhil Quran. Di situ kami mungkin banyak ya, apalagi saya kan karena baru. Itu banyak banget kendala sampai suara saya itu serak gitu beberapa hari gitu. Nah, makanya setelah beberapa latihan, alhamdulillah berkat doa juga dukungan semangat dari teman-teman, alhamdulillah dapat juara 2 seperti itu. Wah, jadi untuk jarak dari seleksi fakultas sampai ke universitas itu berapa lama? Jarak Dari seleksi fakultas ke universitas itu kan latihan berkali-kali ya berarti ya. Itu berapa lama sih Yuni latihan? Dari yang tingkat universitas ya? Iya. Itu cuma 3 hari kami latihan. Wah, 3 hari ya. Wah, luar biasa banget. Lalu waktu persiapan lomba itu berapa lama latihannya? Persiapan lomba yang nasional? Iya, nasional. Nasional itu seminggu. Wah, Masya Allah ya, seminggu udah juara 2 gitu. Gimana nanti kalau ternyata misalnya ada lomba lagi, persiapannya sampai 1 bulan, jangan-jangan juara 1, juara umum gitu ya? Iya, kalau yang seminggunya itu pas seleksinya. Tapi kalau yang semifinal ini cuma 4 hari latihan gitu. Wah, luar biasa banget ya Yuni. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa banget ya Yuni ini. Nah, untuk Yuni sendiri nih, kan tadi banyak kendala gitu, tapi alhamdulillah dibantu sama rektorat gitu. Apakah ada masalah yang mungkin sampai sekarang gitu kayak harusnya tuh begini gitu, atau semuanya lancar-lancar aja gitu? Iya, masalahnya sih cuma yang kemarin itu di dana aja gitu. Karena awalnya itu pakai dana masing-masing gitu. Apalagi kan yang jauh gitu, kesian kan dananya cukup besar. Jadi sampai sekarang itu dananya belum diganti gitu. Oh iya, mungkin nanti kalau ini tayang nanti kita bisa mention gitu ya. Wah, jadi itu luar biasa banget. Tapi untuk hadiah lomba sendiri apakah udah cair? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah cair ya. Kemarin dapat berapa ya kalau boleh tahu gitu? Itu dapat 1.200.000. Itu dibagi 3. Bagi 3 400.000 satu orang ya. Iya. Wah, alhamdulillah. Lumayan tuh ya kan, lumayan banget. Nah, terus tadi kan udah ngobrolin juga masuk MTQ, terus kenapa tertarik MTQ juga ya kan? Nah, untuk Yuni sendiri kenapa akhirnya memilih masuk di Fakultas Hukum gitu? Iya benar. Karena waktu dulu SMP saya itu nggak mau berurusan sama halnya politik. Karena saya malas banget dengan politik. Jadi setelah mendekati ujian nasional ke SMA, saya lihat tuh berita-berita mengenai pokoknya yang mengenai seorang nenek yang dihukum penjara itu, wah itu luar biasa gitu. Jadi itu saya membuat tertarik, kok bisa dipenjara sedangkan cuma mencuri itu gitu. Iya. Itu yang membuat saya tertarik gimana belajar hukum gitu. Jadi dari situ ya, dari berita yang mungkin harusnya tidak seperti itu. Wah, luar biasa banget. Nah, Yuni sendiri di Fakultas Hukum gitu, masuk Fakultas Hukum pengen jadi apa sih sebenarnya, kenapa? Kenapa pilih masuk Fakultas Hukum, pengen jadi apa gitu setelah lulus dari sini? Pengennya jadi jaksa gitu. Wah, Masya Allah ya, semoga terkabul ya. Semoga ya, karena Yuni luar biasa banget ya teman-teman, karena aku sendiri ngobrol sama Yuni itu jadi kayak termotivasi lagi gitu untuk belajar lebih di bidang agama tentunya ya Yuni ya. Karena memang kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, dekat sama Allah yang Maha Kuasa gitu, pasti insya Allah dilancarkan semua ya segalanya. Nah, terus apakah nantinya Yuni juga akan lomba di bidang lain, misalnya kayak debat atau orasi gitu, atau enggak, aku mau berkarir di MTQ aja gitu? Ada bidang lain, saya juga passionnya di bagian desain gitu, bagian ilustrator, sama debat juga pernah ikut gitu. Wah iya, saya juga baru ingat ya kalau Yuni. Jadi Yuni ini punya bakat ilustrasi yang cukup baik ya. Waktu itu juga sempat lomba ya Yuni ya? Iya, lomba komik. Dan itu apakah sudah pengumuman? Itu yang BNI sudah nggak dapat juara, tapi yang tingkat kalau salah itu di Balikpapan, lupa universitas apa, cuma waktu itu alhamdulillah dapat juara 1, juara komik.
Alhamdulillah banget ya gitu. Jadi teman-teman mungkin yang mau buat ilustrasi gitu boleh hubungi Yuni ya. Gitu. Jadi aku mau sekelas info juga. Promosi ya Yuni ya. Iya. Jadi aku kan juga punya all shop gitu dan untuk logonya itu semuanya aku serahkan ke Yuni. Iya benar. Luar biasa banget ya, dan kita ditemukan di sini ya. Waktu itu Iya. kan kita cuma chit chat secara online aja dan aku juga baru sadar. Oh, Oh iya, maaf ya Yuni ya, baru ingat. Dan emang bakatnya Yuni ternyata luar biasa banget ya. Sangat apa ya, saya tuh kadang mikir gini kayak aku udah di public speaking aja deh, nggak mau yang lain-lain gitu, padahal kita harusnya bisa mengembangkan diri di bidang iya lain ya. benar. Karena kita fakultas hukum nggak harus debat gitu, Iya, nggak harus public benar-benar. speaking. Kita punya keahlian masing-masing, skill yang masing-masing. Karena di dunia pekerjaan ataupun dunia lain itu nggak mesti harus satu skill yang kita asah gitu, harus semua gitu. Benar-benar banget. Nah, tadi juga sempat aku mau tanya ini, kenapa Yuni akhirnya memilih MTQ di perguruan tinggi? Kadang kan orang tuh, ngapain sih masuk lomba-lomba keagamaan kuno? Kadang kan ada orang-orang yang berpikiran seperti itu ya Yuni ya. Iya. Tapi kenapa Yuni akhirnya tetap yakin berkarir atau yakin ikut lomba-lomba MTQ ini? Iya, karena kalau bagaimana kita kalau ikut lomba MTQ itu nggak hanya ingat menangnya gitu, bagaimana kita cara menyampaikan secara dakwah gitu, bagaimana kita cara menyampaikan pelajaran agama-agama kepada orang-orang gitu. Nggak harus tujuan kita menang, bagaimana bisa tersampaikan kepada orang-orang bahwa ini loh begini-gini gitu, supaya bisa membangkitkan semangat orang-orang dalam belajar agama gitu. Oh, jadi tujuan utama Yuni sendiri adalah gimana sih memancarkan aura untuk orang bisa belajar agama lebih Iya. dalam lagi gitu ya. Luar biasa banget. Nah Yuni, tadi kan kita ada ngobrolin kalau MTQ itu ada 3 bagian ya ternyata. Ada 3 bagian gitu. Nah untuk Yuni sendiri itu di bidang pensyarah waktu lomba nasional ini ya. Iya. Kalau untuk Latifah dan juga Siti Sakinah, Siti Sakinah itu di bagian tilawah. Untuk Siti Nur Latifah itu bagian sari tilawahnya. oh gitu. Jadi Yuni di pensyarah. Mungkin kita pembelajar hukum di rumah mau dengar nih Yuni waktu lomba itu gimana waktu pensyarah. Mungkin boleh materi lomba nasional kemarin, atau Yuni mau pensyarah di materi lain-lain juga boleh dong Yuni ditunjukin gitu skillnya gitu. Oh iya ya. Bagaimana ya? Dari awal gitu ya. Terserah aja. Tapi cukup panjang. Mungkin 1 menit kali ya, boleh? Oh ya. Terus sini. Oh iya boleh. Pakai gaya nggak? Boleh, terserah Yuni aja, senyamannya Yuni aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wal ibti'adi 'anil 'adatil jahiliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Masya Allah, luar biasa banget Yuni. Luar biasa banget ya Yuni, aku sampai bergetar gitu. Merinding banget nih bulunya sampai, Masya Allah banget ini, luar biasa banget nih. Mungkin ini juga bisa memotivasi tentunya teman-teman di rumah ya Yuni untuk terus berkarir di bidang yang dia sukai gitu ya. Benar. Karena kadang kita tuh kayak misalnya nih, aku suka matematika tapi karena masuk hukum aku harus belajarnya debat aja, padahal enggak juga ya. Benar banget ya, luar biasa banget. Oke, Yuni, aku mau nanya-nanya juga nih hal-hal lain gitu. Yuni ini sekarang lagi lagi di Samarinda kan? Terus apakah ada pikiran untuk sementara balik ke kampung gitu, ke Tanjung Selor gitu? Belum ada. Belum ada ya, jadi tetap stay di Samarinda dulu. Iya benar. Karena nunggu kakak saya lagi skripsi. Oh gitu ya. Oke gitu. Nah Yuni, boleh dong kita cerita-cerita juga gimana sih awal mula Yuni itu bisa yakin dan percaya diri gitu di bidangnya. Gimana sih memunculkan percaya dirinya Yuni ketika di depan kamera atau waktu lomba kayak gitu? Iya, untuk dari versi saya sendiri, untuk percaya diri itu
kita percaya, yang pertama itu kita percaya sama Allah. Kita doa bagaimana gitu kan. Ya Allah, bagaimana supaya kita percaya diri sama orang, bagaimana kita cara menyampaikan agama atau apapun itu dapat bermanfaat bagi orang-orang gitu, nggak hanya dari diri kita sendiri itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu dari percaya diri itu, kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak mengeluarkan skill percaya diri kita sendiri, itu nantinya kita akan membuat diri kita merasa insecure gitu, insecure ya. ya, merasa rendah diri gitu, karena masing-masing pribadi orang itu memang apapun itu pasti dia gugup gitu depan kamera kan. Nah, tapi karena mungkin bahwa dari timbul percaya diri itu sendiri, itu sangat penting untuk mengembangkan skill kita sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah memastikan kalau ini tuh bermanfaat kepada orang lain ya. Wah, luar biasa banget kan. Beda banget ya jawabannya dari orang-orang. Biasanya kalau gimana sih cara menimbulkan percaya diri? Iya, kamu harus pura-pura tidak melihat sekeliling gitu. Luar biasa banget ini. Oke. Yuni sendiri akhirnya untuk misalnya Yuni dapat menang, dapat hadiah lomba-lomba itu biasanya Yuni alokasikan kemana nih uangnya? Terlebih dahulu apakah ditabung untuk masa depan ataukah untuk biaya kuliah atau hal-hal lainnya gitu? Ditabung dulu. Ditabung. Ya nantinya bakal Yuni niatkan untuk apa gitu? Kalau ada keperluan baru dipakai gitu. Oh, jadi belum ada plan buat apa gitu ya, Iya, tapi belum. masih ditabung aja. Wah, luar biasa banget nih Yuni. Nah, aku juga mau tanya nih, Yuni kan juga ada di ilustrasi, terus juga di MTQ dan juga Iya. ikut lomba debat juga nih ternyata. Gimana sih cara Yuni bagi waktu antara kuliah, karena kita kuliah cukup padat ya, Iya, apalagi benar-benar. semester 3 cukup padat kan, dengan mengasah skill-skill yang lain, hobi-hobi Yuni yang lain tuh gimana sih cara membagi waktunya? Kalau saya itu setiap harinya itu buat jadwal gitu, list-list yang akan saya supaya lebih produktif gitu. Biasa orang kan nggak buat jadwal, padahal penting dalam sehari-hari itu kita buat jadwal, misalnya dari pagi sampai siang. Kalau masalah ilustrasi itu saya sempatkan waktunya gitu, walaupun cuma 5 menit ya, belajar itu aja gitu. Jadi Yuni buat timeline gitu ya, hari ini harus ngapain dan ngapain gitu. Nah, apakah Yuni dalam sehari itu melakukan hal-hal yang produktif aja, atau mungkin ada kayak main sosial medianya gitu, atau enggak pure aja melakukan hal yang produktif? Oh, main sosial media iya. Iya. Kalau sosial media itu paling malam aja gitu, waktu istirahat gitu. Oh, jadi untuk waktu membuat timelinenya itu dari pagi hingga sebelum maghrib gitu? Oh, jadi ini bisa jadi tips juga nih buat pembelajar hukum di rumah ya. Karena jujur aku sendiri itu tuh nggak punya timeline yang pakem banget ini harus ngapain kayak ngapain. Jadi kayak fleksibel aja. Gitu, kalau nggak ada waktu ya udah main HP aja gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh sih, nggak boleh. Iya. Jadi luar biasa banget sih Yuni. Oke, Yuni boleh dong di-share motivasi ke teman-teman gitu supaya teman pembelajar hukum di rumah juga tuh termotivasi untuk ikut-ikut lomba dan juga supaya lebih produktif gitu seperti Yuni. Mungkin boleh di-share motivasi dari Yuni kayak gitu. Oh iya, motivasi saya gunakan waktu 24 jam ini untuk kegiatan bermanfaat gitu. Enggak hanya kita diam dalam belajar atau kuliah atau biasanya kuliah pulang gitu, enggak kan. Cuma cobalah asah skill. Mungkin masing-masing orang itu beda gitu, pribadi kita beda-beda gitu. Coba asah skill yang mungkin kalian sukai gitu, sehingga apapun yang skill kalian asah ataupun yang kalian gunakan untuk yang bermanfaat bagi orang-orang gitu, nggak hanya untuk diri sendiri gitu. Walaupun kesibukan kita padat, tapi cobalah untuk bagaimana cara kita menempatkan diri untuk masyarakat sehingga hal ini berguna bagi masyarakat seperti itu. Wah, jadi luar biasa banget ini motivasinya. Cukup menyenggol saya pribadi. Karena saya sering melakukan hal-hal tidak bermanfaat. Ya, jadi luar biasa banget nih Yuni. Oke, Yuni, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga nih yang aku mau tanyain. Aku penasaran gitu. Pernah nggak sih punya pengalaman yang kurang mengenakan selama ikut-ikut lomba gitu? Pernah. Boleh diceritain nggak? Waktu SMA itu dulu kan saya juga pernah ikut lomba puisi. Lomba puisi itu latihannya itu cukup ya keras gitu, karena harus teriak gitu puisinya, disuruh sama guru. Nah,
karena sampai latihan teriak-teriak itu suara saya sampai habis gitu. Nah saat di lomba itu suara saya habis gitu, nggak bisa dikeluarkan. Itu yang menurut saya membuat saya down gitu. Jadi di saat di panggung itu saya sedih banget gitu, suara saya nggak bisa keluar gitu. Itu yang menurut saya, sehingga saya akhirnya nggak menang gitu. Jadi itu pengalaman yang menurut Yuni paling tidak mengenakan. Iya. Ya, tapi emang kalau misalnya kita mau lomba itu biasanya kita punya spend waktu sendiri untuk istirahat ya Yuni ya. Dan dari situ Yuni juga belajar kalau misalnya kalau mau lomba ternyata kita juga butuh istirahat yang cukup ya. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Pembelajar hukum di rumah pasti menjadi termotivasi banget kan. Saya juga di sini jadi kayak habis pulang ini bakal nyusun besok harus ngapain kayak gitu ya. Nggak cuman kuliah aja, karena memang kan kalau saya kuliahnya itu siang ya, karena udah semester tua, mata kuliahnya udah sedikit. Jadi kayak yaudah paginya nyantai-nyantai aja gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Wah, luar biasa banget nih. Oke. Yuni, kalau Yuni sendiri nih, misalnya kayak tadi nih terpuruk gitu, merasa insecure gitu, gimana sih cara mengembalikan supaya Yuni itu bisa secure lagi, supaya bisa bangkit lagi tuh gimana sih? Kalau saya itu biasanya menghiraukan kata-kata orang gitu, menghiraukan, coba bangkit dari versi diri sendiri gitu. Karena seperti yang saya bilang bahwa masing-masing orang tuh beda, kita tuh punya passion dalam diri itu sudah ada sejak lahir gitu. Cuma tinggal kita sendiri yang mengembangkan apa yang kita mau lakukan, seperti itu. Benar banget kata Yuni, karena kita sebenarnya dari lahir tuh sudah diberikan bekal. Tergantung bagaimana cara kita membuat itu menjadi lebih baik lagi ya Yuni ya. Wah, luar biasa banget nih. Jadi kalau dari Yuni sendiri adalah tidak memperdulikan omongan orang lain yang tidak berarti gitu ya Yuni. Benar banget nih. Nah, ngomongin soal omongan orang nih, pernah nggak sih dapat omongan tidak enak dari orang lain? Belum sih. Belum pernah. Alhamdulillah, dan jangan sampai ada ya. Masya Allah banget Yuni, makasih banget loh ya. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang akhirnya saya ambil. Dan hal yang saya kutip dari Yuni adalah tetap produktif, apapun skill kamu, mau itu tidak sesuai jurusan, tetap karena kita punya skill bawaan kita sendiri sebelum masuk fakultas, tentunya sebelum di perguruan tinggi. Luar biasa banget. Semoga teman-teman di rumah juga jadi termotivasi nih Yuni ya, pembelajar hukum di rumah, supaya keikutsertaan di lomba-lomba lain juga semakin meningkat, nggak cuma di debat ataupun di orasi ya. Makasih banget Yuni udah hadir dan mewakilin 2 orang lainnya, 3 Siti. Semoga setelah ini kita bakal dipertemukan lagi dan semoga Yuni dapat juara-juara lainnya. Terima kasih banget udah hadir di Lamin Ilmu. Terima kasih banget, pokoknya saya sangat-sangat termotivasi sekali. Tentunya semoga pembelajar hukum di rumah juga seperti itu. Baik, pembelajar hukum di rumah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga Yuni, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat yang tidak mengenakan. Semoga semua yang ada di sini dapat diambil baiknya dan dibuang buruknya gitu ya. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada Lamin Ilmu episode berikutnya.